Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Rahma dengan NIM 2450501111033. Dari kelas C2, di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai rangkaian tugas sosiologi peternakan dengan kasus flu burung yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2021 sampai 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus flu burung yang terjadi di Jawa Timur tahun 2021 hingga 2022. Flu burung kembali muncul di Jawa Timur yang menyebabkan kematian massal pada hewan ternak terutama pada unggas seperti ayam. Penyakit ini juga dikenal sebagai avian influenza yang mana penyakit ini sudah menyebar di berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur. Dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur, 32 daerah dinyatakan sebagai kawasan tertular flu burung. Terdapat 6 daerah yang dinyatakan sebagai posisi terancam, yaitu Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kota Pasuruan, Kota Malang, dan Kota Madiun. Salah satu penyebab terjadinya kasus flu burung ini yaitu karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah dalam menjaga kebersihan ternak unggas dan kandang, dan cara berternak unggas yang masih cukup tradisional. Selanjutnya mengenai interaksi sosial di dalam kasus flu burung yang terjadi di Jawa Timur tahun 2021 hingga 2022. Dengan pelaku interaksi sosialnya yaitu peternak dengan masyarakat, peternak dengan pemerintah, dan juga peternak dengan akademisi. Peternak dengan pemerintah yaitu saling berinteraksi sosial dengan bentuk interaksi sosialnya yaitu cooperation atau kerjasama. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengatasi dan mencegah kasus flu burung di Jawa Timur agar tidak semakin meningkat kembali. Dengan masyarakat di sini berperan sebagai konsumen. Dan bentuk interaksi sosial antara peternak dan juga akademisi, yaitu akademisi bekerja sama dengan peternak dalam upaya pengembangan solusi inovatif baru dalam menangani kasus flu burung yang terjadi di Jawa Timur ini. Berdasarkan kasus flu burung yang terjadi di Jawa Timur tahun 2021 hingga 2022, kasus ini masuk ke dalam tipe Buerger-Richa-Gesellschaft karena melibatkan antar masyarakat, khususnya peternak dan juga pemerintah. Yang keduanya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Peternak yang ingin ternaknya kembali sehat dan tidak terkena penyakit flu burung, yang bisa menyebabkan kerugian yang berakibatkan pada produksi hasil ternak menurun. Dan juga pemerintah yang memberikan solusi bagaimana cara menangani dan mencegah flu burung terjadi pada hewan ternak, terutama pada hewan unggas. Memberikan sosialisasi, pemberdayaan, dan pelatihan kepada masyarakat untuk mengurangi dan mencegah kasus flu burung di Jawa Timur agar tidak semakin bertambah. Keduanya saling berinteraksi dan menjalin hubungan sosial dengan tujuan yang sama, yaitu mengatasi masalah flu burung di Jawa Timur. Kestabilan kelompok dalam kasus flu burung ini sudah cukup stabil karena mencakup keterbukaan komunikasi antar peternak dan juga pemerintah, dan juga bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Dengan mengetahui tipe dan kestabilan kelompok, kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu kita dapat memprediksi reaksi mereka terhadap perubahan dan solusi yang diusulkan, dan kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak, meningkatkan peluang keberhasilan yang diusulkan, dan mengurangi munculnya masalah baru. Unsur-unsur kultural universal yang terdapat dalam kasus flu burung di Jawa Timur tahun 2021 hingga 2022. Antaranya adalah mata pencaharian dan sistem ekonomi, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga bahasa, dan keempat sistem kemasyarakatan.
hal-hal dalam unsur-unsur kultural universal sehingga terjadi pada kasus flu burung di Jawa Timur, yaitu pertama, mata pencaharian. Beberapa masyarakat menjadikan ternak unggas sebagai mata pencaharian mereka dan sumber ekonomi. Namun karena adanya kasus flu burung ini yang menyebabkan kerugian bagi peternak unggas sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penanganan dan pencegahan yang tepat bagi ternak yang terinfeksi flu burung. Yang ketiga, bahasa. Komunikasi antar peternak dan juga pemerintah Dinas Peternakan Jawa Timur sudah cukup baik dalam menangani kasus flu burung yang terjadi di Jawa Timur. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Interaksi antar peternak dan juga pemerintah yang sudah cukup baik untuk mengatasi masalah flu burung yang terjadi di Jawa Timur. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Melalui unsur-unsur kultural universal, yaitu kita dapat memberikan dengan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara mengatasi dan penanganan pertama untuk ternak yang terinfeksi flu burung. Posisi strata sosial bagi masing-masing pihak yang terlibat atau berinteraksi di dalam kasus flu burung di Jawa Timur tahun 2021 hingga 2022. Yang pertama yaitu pemerintah dengan posisi strata tinggi, karena pemerintah memiliki otoritas dalam membuat kebijakan, regulasi, intervensi dalam penanganan kasus flu burung. Pemerintah juga memegang kendali atas sumber daya dan tindakan yang mempengaruhi seluruh sektor peternakan, termasuk penyaluran bantuan, penyuluhan, dan juga vaksinasi. Yang kedua yaitu peternak dengan posisi strata menengah ke bawah. Peternak seringkali tidak memiliki akses informasi terbaru mengenai wabah dan bantuan secara langsung dari pemerintah. Peternak sering lebih rentan mengalami kerugian ekonomi akibat wabah karena mereka tidak memiliki atau keterbatasan sumber daya dalam penerapan langkah-langkah pencegahan dan penanganan flu burung, seperti vaksinasi dan juga penyemprotan disinfektan. Yang ketiga yaitu masyarakat sebagai konsumen dengan posisi strata yaitu menengah. Masyarakat umum yang mengonsumsi produk unggas dari industri peternakan juga terlibat dalam interaksi ini, walaupun mereka tidak terlibat secara langsung. Mereka lebih beresiko dari sisi kesehatan karena wabah ini bisa mempengaruhi kualitas produk unggas yang mereka konsumsi. Yang keempat yaitu lembaga akademisi atau peneliti dengan posisi strata menengah ke tinggi, karena mereka memiliki pengetahuan dan keahlian yang dihargai. Meski tidak memiliki kekuasaan politik, peran mereka lebih sebagai penyedia data dan solusi untuk membantu mengambil kebijakan. Pada kasus flu burung yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2021 hingga 2022, terdapat beberapa social mobility, yaitu yang pertama, peternak dengan mobilitas sosial turun. Peternak yang mengalami kerugian besar akibat kasus flu burung ini, kemungkinan mereka mengalami penurunan sosial atau penurunan status sosial. Mereka bisa kehilangan usaha ternak mereka akibat ternak mereka mati terkena flu burung. Atau ketidakkemampuan finansial dalam upaya pencegahan dan penanganan seperti melakukan vaksinasi. Yang kedua yaitu lembaga akademisi atau peneliti dengan mobilitas sosial naik. Akademisi dan lembaga peneliti yang terlibat dalam penanganan flu burung, terutama mereka yang memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengendalian wabah, dapat mengalami upward mobility. Keterlibatan dalam riset atau pengembangan solusi inovatif seperti vaksin baru atau teknologi penanganan wabah dapat meningkatkan status sosial di mata publik dan pemerintah. Yang ketiga yaitu pemerintah dengan mobilitas sosial naik atau turun. Pemerintah
yang efektif menangani wabah flu burung bisa mengalami upward mobility dalam hal citra politik dan pengaruh sosial. Yang keempat yaitu masyarakat sebagai konsumen dengan mobilitas sosial stabil. Mobilitas sosial bagi konsumen cenderung stabil, meskipun mereka terpengaruh oleh naik turunnya harga produk unggas dan dampaknya lebih bersifat ekonomi dan kesejahteraan daripada perubahan nyata dalam status sosial. Status dan role dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus flu burung di Jawa Timur tahun 2021 hingga 2022. Yang pertama yaitu pemerintah dengan status pemegang atau pemangku kebijakan pengatur sektor peternakan. Dengan role membuat kebijakan dan regulasi terkait penanganan flu burung termasuk pembatasan, perdagangan unggas, karantina, serta program vaksinasi untuk unggas. Memberikan bantuan kepada peternak yang terdampak seperti distribusi vaksin, penyuluhan, dan pendanaan untuk mitigasi wabah. Yang kedua yaitu peternak sebagai pelaku usaha kecil dalam industri peternakan dengan kapasitas dan modal kecil atau terbatas. Dengan role yaitu memelihara unggas dalam skala kecil dan bertanggung jawab atas kesehatan unggas mereka. Yang kedua yaitu mengikuti arahan dari dinas terkait atau pemerintah untuk langkah-langkah penanganan atau pencegahan flu burung. Yang ketiga yaitu lembaga penelitian atau akademisi. Dengan status institusi riset dan akademisi yang memiliki otoritas keilmuan dan pengetahuan. Dengan role yaitu melakukan penelitian mengenai penyebaran flu burung, dampaknya pada unggas, dan serta potensi dampak bagi manusia. Serta melakukan atau mengembangkan teknologi dan metode pengobatan atau pencegahan flu burung. Yang keempat yaitu masyarakat sebagai konsumen. Dengan role berperan sebagai konsumen produk unggas, yakni permintaan dapat mempengaruhi pasar unggas. Meningkatkan kewaspadaan terhadap produk unggas selama wabah yang bisa mempengaruhi pola konsumsi atau kepercayaan terhadap kualitas produk. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai rangkaian materi sosiologi peternakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.